selamat datang kembali di channel The Big Nursing, dosen bagi ilmu gratis nursing. Hari ini kita akan mempelajari kisi-kisi materi untuk mata ajar keperawatan jiwa. Sebelumnya kita sudah tahu ya, ada 4 video yang sudah dikeluarkan di channel The Big Nursing. Video pertama itu tentang bagaimana sih bentuk soal UKOM yang dibuat oleh Aibni. Kemudian video kedua tentang kisi-kisi materi untuk mata ajar keperawatan medikal bedah. Di video ketiga sudah ada tentang kisi-kisi materi untuk mata ajar keperawatan gawat darurat. Video keempat, kisi-kisi materi untuk mata ajar keperawatan anak. Bagi kalian yang belum melihat video ini ya, dan baru bergabung dengan channel ini, saya sarankan agar mempelajari terlebih dahulu 4 video ini supaya tidak menumpuk dan kalian juga tidak stres untuk mempelajari setiap kisi-kisi materi di mata ajar ya, karena ini banyak sekali. Jadi saya himbau dari sekarang, silakan disimak video sebelumnya ya, dipelajari satu persatu secara perlahan-lahan, kemudian dipersiapkan ya. Selanjutnya jangan ragu untuk mengklik ya tombol subscribe di channel ini dan berikan tanda like serta mengaktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi baru atau video baru yang baru saja saya upload di channel ini. Langsung saja untuk kisi-kisi materi mata ajar keperawatan jiwa. Di keperawatan jiwa dia dibagi menjadi 2 pokok materi besar ya. Yang pertama yaitu tentang masalah psikososial. Kemudian yang kedua yaitu masalah gangguan jiwa. Jadi keperawatan jiwa itu membagi 2 pokok besar yang masuk ke dalam soal UKOM. Masalah psikososial dan masalah gangguan jiwa. Nah, apa yang masuk masalah psikososial di sini, penyakit-penyakit yang masuk ke dalam masalah psikososial. Yang pertama itu yaitu ansietas. Yang kedua, keputusasaan. Yang ketiga, ketidakberdayaan. Yang keempat, harga diri rendah situasional. Yang kelima, gangguan citra tubuh. Nah, untuk masalah gangguan jiwa yang masuk di sini yaitu tentang halusinasi, risiko perilaku kekerasan, waham, harga diri rendah, isolasi sosial, defisit perawatan diri, dan risiko bunuh diri. Jadi ada 7 diagnosa keperawatan jiwa ya, atau 7 gangguan di keperawatan jiwa yang masuk ke dalam kompetensi untuk D3 dan S1 ataupun NERS ya. Nah, kalian silakan dikuasai itu 7 gangguan jiwa ini ya. Kita uraikan satu persatu untuk pokok materi yang pertama, masalah psikososial. Dengan masalah yang pertama yaitu ansietas ya, yaitu ansietas. Ansietas itu yaitu kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik. Perasaan takut yang tidak jelas atau tidak nyaman seakan-akan terjadi sesuatu yang mengancam, yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Nah, jadi itu yang masuk ke dalam ansietas itu sendiri ya. Nah, apa yang menjadi fokus pengkajian pada ansietas ini? Dilihat dari 2 kategori, yaitu penyebab dan tanda gejalanya. Untuk penyebab, kita harus tahu penyebab dari ansietas ini yaitu perubahan status kesehatan ya. Bagaimana perubahan status kesehatannya? Bagaimana penyakit fisik yang dialami ya, baik itu hipertensi, DM, stroke ataupun kanker, apakah dia punya penyakit fisik tersebut? Kemudian bagaimana hospitalisasinya? Selanjutnya ancaman terhadap kematian. Kemudian apakah ada kekhawatiran dalam mengalami kegagalan?
Selanjutnya, disfungsi sistem keluarga apakah ada? Ya. Kemudian, apakah klien kurang terpapar terhadap informasi terkait? Nah, itu yang menjadi penyebab dari ansietas itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, tanda dan gejalanya. Tanda dan gejala ini dilihat secara subjektif dan objektif. Untuk subjektif, klien merasa cemas, kemudian merasa khawatir, sulit konsentrasi, merasa takut akan pikiran sendiri, dan gelisah. Nah, itu secara subjektif yang akan dilontarkan oleh si pasien. Nah, kalau tanda dan gejala secara objektif, itu akan tampak tegang, pasien tampak gelisah, sulit tidur, frekuensi nadi meningkat, frekuensi napas meningkat, tekanan darah meningkat, tremor, muka tampak pucat, suara bergetar, dan sering berkemih. Untuk fokus diagnosisnya, tujuan dari fokus diagnosisnya, pasien mampu mengidentifikasi adanya ansietas, baik itu penyebabnya, tanda dan gejalanya, akibat dan proses terjadinya ansietas. Serta pasien mampu melakukan latihan relaksasi tarik nafas dalam, distraksi, hipnotis 5 jari, dan spiritual. Sedangkan fokus intervensi implementasinya, atau implementasinya, yaitu kaji tanda-tanda ansietas, ajarkan pasien teknik tarik nafas dalam, distraksi, hipnotis 5 jari, dan spiritual. Selanjutnya, fokus evaluasi di ansietas ini akan ditemukan penurunan tanda dan gejala ansietas itu sendiri dan adanya peningkatan kemampuan pasien mengatasi ansietas. Nah, itu dia ya tentang ansietas. Selanjutnya kita masuk untuk masalah ketidakberdayaan. Yang dimaksud ketidakberdayaan di sini yaitu persepsi bahwa tindakan seseorang tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan. Persepsi kurang kontrol pada situasi saat ini atau yang akan datang. Fokus pengkajian untuk ketidakberdayaan ini sama dilihat dari penyebab dan tanda gejalanya. Untuk penyebab, adanya ketidakadekuatan coping sebelumnya seperti depresi, program pengobatan jangka panjang ataupun kompleks, kemudian hubungan interpersonal yang tidak memuaskan, dan lingkungan yang tidak mendukung perawatan ataupun pengobatan. Tanda dan gejala yang menjadi tanda dan gejala ketidakberdayaan di sini secara subjektif yaitu menyatakan frustasi atau tidak mampu melakukan aktivitas sebelumnya, kemudian merasa diasingkan, kemudian menyatakan rasa malu, keraguan tentang kinerja peran, dan merasa tertekan atau depresi. Untuk objektif, tanda dan gejala objektif menghindari orang lain, tidak berpartisipasi dalam perawatan, bergantung pada orang lain, kemudian adanya apatis dan pasif, kemudian ekspresi muka murung. Untuk fokus diagnosa di ketidakberdayaan ini yaitu tujuannya pasien mampu mengungkapkan kepuasan dan tidak bergantung pada orang lain, tidak menyalahkan orang lain, tidak berfokus pada diri sendiri, tidak mengalami kebingungan, dan mampu melakukan kegiatan, baik itu aktivitas harian mandiri, serta mampu mengambil keputusan. Nah, apa yang menjadi fokus intervensi ataupun implementasinya? Yaitu kaji tanda dan gejala ketidakberdayaan.
Kemudian bantu pasien untuk mengekspresikan perasaannya, diskusikan tentang masalah yang dihadapi pasien tanpa memintanya untuk menyimpulkan. Kemudian identifikasikan pemikiran yang negatif, bantu pasien untuk meningkatkan pemikiran yang positif. Kemudian evaluasi ketepatan persepsi, logika, dan kesimpulan yang dibuat pasien, serta latih pasien mengembangkan harapan positif atau afirmasi positif. Untuk fokus evaluasinya, yaitu ditemukan penurunan tanda dan gejala, peningkatan kemampuan pasien mengatasi ketidakberdayaan, kemudian terakhir peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat pasien dengan ketidakberdayaan. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu tentang gangguan citra tubuh. Nah, apa yang dimaksud dengan gangguan citra tubuh? Yaitu perubahan persepsi tentang penampilan, struktur, dan fungsi fisik individu. Ya. Yang menjadi fokus pengkajiannya di sini yaitu untuk penyebab adanya perubahan struktur atau bentuk tubuh, misalnya amputasi, luka, ya, baik itu luka bakar maupun luka di bagian wajah yang menyebabkan perburukan, ya. Kemudian obesitas, jerawat, kemudian perubahan fungsi tubuh, misalnya kelumpuhan, kemudian adanya perubahan fungsi kognitif, ketidaksesuaian budaya, keyakinan, gangguan psikososial, efek karena pengobatan, misalnya pembedahan dan kemoterapi. Untuk tanda dan gejala sendiri dari gangguan citra tubuh, ya, secara subjektif akan didapatkan data pasien mengungkapkan atau tidak mau mengungkapkan kehilangan bagian tubuh atau kecacatannya, kemudian mengungkapkan perasaan negatif tentang perubahan tubuh, mengungkapkan kekhawatiran akan penolakan orang lain dan perubahan gaya hidup, serta secara objektifnya akan tampak kehilangan bagian tubuh atau struktur tubuh yang berubah, kemudian membunyikan bagian tubuh secara berlebihan, ya, menyembunyikan bagian tubuh secara berlebihan, menghindari melihat bagian tubuh, kemudian pasien menangis, murung, atau menghindari orang lain. Fokus diagnosa untuk gangguan citra tubuh bertujuan untuk agar pasien mampu mengidentifikasi bagian tubuh yang berfungsi dan yang terganggu, mengafirmasi dan melatih bagian tubuh yang sehat, melatih bagian tubuh yang terganggu, dan merasakan kemampuan untuk melakukannya. Untuk fokus intervensi ataupun implementasinya, diskusikan persepsi pasien tentang citra tubuhnya, ya, dan harapan terhadap citra tubuhnya saat ini. Motivasi pasien untuk melihat bagian tubuh yang hilang secara bertahap, bantu pasien menyentuh bagian tubuh tersebut, kemudian observasi respon pasien terhadap perubahan bagian tubuh, bantu pasien untuk meningkatkan fungsi bagian tubuh yang sehat, ajarkan pasien melakukan afirmasi dan melatih bagian tubuh yang sehat, kemudian beri kesempatan pasien mendemonstrasikan afirmasi positif, beri pujian yang realistis atau atas kemampuan pasien, kemudian ajarkan pasien untuk meningkatkan citra tubuh dan melatih bagian tubuh yang terganggu dengan cara sebagai berikut, yaitu menggunakan protese, kemudian kosmetik atau alat lain sesegera mungkin, dan gunakan pakaian yang baru. Kemudian motivasi pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan terlibat dalam aktivitas keluarga dan sosial. Fokus evaluasinya, penurunan tanda dan gejala gangguan citra tubuh. Kemudian adanya peningkatan kemampuan pasien dan pandangan pada tubuh berubah. Misalnya penampilan, struktur, dan fungsinya itu sudah berubah. Kita lanjutkan untuk masalah psikososial keputusasaan.
Keputusasaan di sini yaitu kondisi individu yang memandang adanya keterbatasan atau tidak tersedianya alternatif pemecahan masalah dan tidak mampu memobilisasi energi demi kepentingannya sendiri. Fokus pengkajian untuk keputusasaan yaitu dilihat dari penyebab adanya stres jangka panjang, kemudian penurunan kondisi fisiologis, penyakit kronis, kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual, kehilangan kepercayaan pada nilai-nilai penting, pembatasan aktivitas jangka panjang, dan adanya isolasi sosial. Untuk tanda dan gejalanya, secara subjektif akan ada ungkapan keputusasaan, mengungkapkan isi pembicaraan yang pesimis, misalkan saya tidak bisa. Kemudian selera makan menurun, sulit tidur. Untuk objektifnya akan tampak berperilaku pasif, sedih, afeknya datar, inisiatifnya kurang, dan kurang terlibat dalam perawatan. Fokus diagnosis keputusasaan di sini yaitu tujuannya agar pasien mampu mengidentifikasi penyebab keputusasaan, memiliki harapan dan keyakinan, memiliki motivasi hidup, mengatasi stres yang dihadapi, peningkatan kegiatan spiritual, dan mampu berkomunikasi secara efektif, ya. Fokus intervensi atau implementasinya di sini yaitu identifikasi kemampuan membuat keputusan dan identifikasi area harapan dalam kehidupannya. Kemudian identifikasi hubungan dan dukungan sosial yang dimiliki pasien, serta latih cara merawat dirinya. Kemudian latih cara melakukan aktivitas positif, latih cara partisipasi aktif dalam aktivitas kelompok, dan latih cara tindakan coping alternatif. Nah, untuk fokus evaluasinya, akan ditemukan penurunan tanda dan gejala keputusasaan dan adanya peningkatan kemampuan pasien dalam mengatasi keputusasaan. Oke, kita masuk harga diri rendah situasional, ya. Apa itu yang dimaksud dengan harga diri rendah situasional? Yaitu evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan klien sebagai respon terhadap situasi saat ini. Yang menjadi fokus pengkajian harga diri rendah situasional ini, secara penyebab akan ditemukan perubahan pada citra tubuh, riwayat kehilangan, perubahan peran sosial, kemudian riwayat penolakan, adanya kegagalan hidup berulang, harapan diri tidak realistik, kemudian pemahaman terhadap situasi yang kurang. Untuk tanda dan gejala, secara subjektif ditemukan adanya menilai diri yang negatif, ungkapan tentang penilaian diri yang negatif, merasa malu atau bersalah, melebih-lebihkan penilaian negatif tentang diri sendiri, menolak penilaian positif terhadap diri, dan sulit berkonsentrasi. Secara objektif, bicaranya pelan dan lirih, ya, menolak interaksi dengan orang lain, jalan dengan menunduk, postur tubuh menunduk, kontak mata kurang, pasiennya lesu, pasif, dan tidak mampu membuat keputusan. Sekarang kita masuk untuk masalah gangguan jiwa. Ya. Tadi ada 7 masalah gangguan jiwa. Yang pertama, harga diri rendah. Nah, untuk harga diri rendah di gangguan jiwa tidak sama dengan harga diri rendah situasional yang ada di masalah psikososial. Untuk harga diri rendah di gangguan jiwa ini, yaitu keadaan di mana individu mengalami evaluasi diri negatif mengenai dirinya dan kemampuannya dalam waktu lama, dan terus-menerus yang berhubungan dengan perasaan tidak berharga, tidak berdaya, putus asa, ketakutan, rentan, rapuh,
serta tidak berarti. Fokus pengkajiannya, secara penyebab, akan ditemukan adanya perasaan sering disalahkan, kurang mendapatkan kesempatan mengembangkan diri, kurang dihargai keluarga maupun orang lain, kemudian sering mengalami kegagalan dan dikucilkan oleh lingkungan. Untuk tanda dan gejalanya, menilai diri dengan negatif, misalnya mengungkapkan tidak berguna, tidak tertolong, kemudian merasa malu atau bersalah, merasa tidak mampu melakukan apapun, kemudian meremehkan kemampuan mengatasi sulit, merasa tidak memiliki kelebihan, berjalan menunduk, kontak mata kurang, lesu, tidak bergairah, berbicara pelan, lirih, dan pasif. Untuk fokus diagnosisnya, yaitu harga diri rendah. Dengan tujuan asuhan keperawatannya, pasien mampu mengidentifikasi penyebab harga diri rendah, mengenal aspek positif yang dimiliki, meningkatkan rasa percaya diri, memiliki motivasi, melakukan kemampuan positif yang telah dilatih dan berperilaku aktif. Pasien merasakan bahagia, merasa bersemangat, dan merasa percaya diri kembali. Fokus intervensi atau implementasi di sini yaitu identifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, bantu pasien menilai kemampuan yang dapat digunakan, bantu pasien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih, kemudian latih kemampuan yang dipilih pasien. Evaluasinya, adanya penurunan tanda dan gejala, dan peningkatan kemampuan pasien mengatasi harga diri rendah. Kita masuk masalah gangguan jiwa yang kedua, yaitu risiko perilaku kekerasan, di mana yang dimaksud dengan perilaku kekerasan di sini yaitu marah yang ekstrim atau ketakutan sebagai respon terhadap perasaan terancam, berupa ancaman fisik atau ancaman terhadap konsep diri yang diekspresikan dengan mengancam atau mencederai orang lain dan merusak lingkungan. Untuk fokus pengkajian, yang menjadi penyebab dari perilaku kekerasan ini yaitu orang gangguan jiwa, kemudian penyalahgunaan nafsa, halusinasi, dan gangguan konsep diri. Tanda dan gejala yang dimunculkan di sini yaitu mengatakan tidak mampu mengontrol perilaku kekerasan, mengatakan ingin memukul orang, meremehkan keputusan mengungkapkan pikiran negatif, marah, mengamuk, melotot, pandangan mata tajam, tangan mengepal, berteriak, mendominasi, dan agresif. Sedangkan fokus diagnosisnya yaitu risiko perilaku kekerasan, tujuannya pasien mampu menyebutkan penyebab, tanda, dan gejala akibat marah dan cara mengontrol perilaku kekerasan. Fokus intervensi atau implementasi di sini yaitu mengidentifikasi penyebabnya, tanda dan gejala perilaku kekerasan yang dilakukan, cara mengontrol perilaku kekerasannya, kemudian mempraktikkan latihan cara mengontrol dengan cara fisik 1, fisik 2, kemudian cara verbal, cara spiritual, dan minum obat atau yang kita kenal dengan SP, strategi pelaksanaan. Fokus evaluasi di sini yaitu adanya penurunan tanda dan gejala perilaku kekerasan dan peningkatan kemampuan pasien mengatasi perilaku kekerasan. Kita lanjut, yaitu yang ketiga, halusinasi. Halusinasi di sini yaitu gejala gangguan jiwa berupa respon panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan terhadap sumber yang tidak jelas. Jadi halusinasi itu tidak jelas sumbernya, ya. Fokus pengkajiannya, secara penyebab akan ditemukan orang dengan gangguan jiwa, kemudian sering mengurung diri, tidak mau bicara dengan orang lain, kurangnya kegiatan sosial, baik itu di lingkungan tempat tinggalnya, dan berpikir jelek tentang dirinya. Tanda dan gejala akan ditemukan menyatakan mendengar suara bisikan,
atau melihat bayangan dan merasakan sesuatu melalui indera perabaan, penciuman, atau pengecapan. Kemudian pasien akan bicara sendiri, ya, mengarahkan telinga ke arah tertentu dan melihat ke satu arah. Untuk fokus diagnosisnya yaitu halusinasi. Kemudian tujuannya, pasien mampu mengidentifikasi penyebab halusinasi, tanda gejala, atau karakteristik halusinasi yang dirasakan, baik isinya, frekuensi, durasi, dan waktunya, serta mampu menyebutkan akibat yang ditimbulkan dari halusinasi, dan pasien mampu mengontrol halusinasi. Fokus intervensi atau implementasi di sini yaitu mengidentifikasi jenis, frekuensi, isi, waktu, kemudian situasi dan respon terhadap halusinasi, dan mengajarkan pasien cara menghardik halusinasi. Kemudian melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Kemudian melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan. Kemudian kegiatan yang biasa dilakukan pasien apa saja, ya, memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur. Pasien mampu minum obat dengan prinsip 7 benar. Untuk evaluasi akan ditemukan penurunan tanda dan gejala halusinasi dan peningkatan kemampuan pasien mengendalikan halusinasi. Oke, kita masuk isolasi sosial. Isolasi sosial yaitu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan hubungan interpersonal yang mengganggu fungsi individu tersebut dalam meningkatkan keterlibatan atau hubungan atau sosialisasi dengan orang lain. Untuk fokus pengkajian di isolasi sosial, secara penyebab akan ditemukan kepribadian yang maladaptif, perasaan malu dan minder, kemudian perasaan takut ditolak, merasa tidak dihargai, jarang diberi pujian, sering mengalami kegagalan, tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat, kemudian dikucilkan oleh lingkungan. Tanda dan gejalanya akan menolak interaksi dengan orang lain, merasa sendirian, merasa tidak diterima, mengungkapkan tujuan hidup yang tidak adekuat dan tidak ada dukungan orang yang dianggap penting, kemudian menunjukkan permusuhan, tidak mampu memenuhi harapan orang lain, kondisi difabel, ya, tindakan berulang, tindakan tidak berarti, dan anggota subkultur tertentu. Fokus diagnosis yaitu isolasi sosial. Tujuannya, pasien mampu mengidentifikasi penyebab dari isolasi sosial. Pasien mampu berinteraksi dengan orang lain, kemudian pasien merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan untuk fokus intervensi atau implementasinya, yaitu mengidentifikasi penyebab halusinasi, mendiskusikan dengan pasien tentang keuntungan berinteraksi, kemudian mendiskusikan dengan pasien tentang kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain, dan mengajarkan pasien cara berkenalan dengan satu orang, kemudian memberikan kesempatan kepada pasien mempraktikkan cara berkenalan dengan satu orang, kemudian memberikan kesempatan kepada pasien berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Untuk evaluasi, penurunan tanda dan gejala isolasi sosial, dan adanya peningkatan kemampuan pasien mengendalikan isolasi sosial. Kita lanjutkan defisit perawatan diri. Ini yang kelima, defisit perawatan diri, yaitu sikap tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri, adanya perubahan proses pikir sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri menurun. Kemudian, kurang mampu perawatan diri tampak dari ketidakmampuan merawat kebersihan diri, makan, berhias, dan toileting. Ya, toileting di sini bisa BAB ataupun BAK, baik secara mandiri. Untuk fokus pengkajiannya, yaitu secara penyebab adanya gangguan muskuloskeletal, gangguan neuromuskuler, kelemahan, gangguan psikologis dan atau psikotik, dan penurunan motivasi atau minat. Untuk tanda dan gejalanya, menolak melakukan perawatan diri, menyatakan tidak ada keinginan mandi secara teratur, perawatan diri harus dimotivasi,
kemudian menyatakan BAB atau BAK di sembarang tempat, dan menyatakan tidak mampu menggunakan alat bantu makan, tidak mampu mandi, mengenakan pakaian, makan, ke toilet, berhias secara mandiri, kemudian penampilan tidak rapi, pakaiannya kotor, tidak mampu berpakaian secara benar, tidak mampu melaksanakan kebersihan yang sesuai, setelah melakukan toileting, makan hanya beberapa suap dari piring atau porsi, tidak habis ya, dan minat melakukan perawatan diri kurang. Untuk fokus diagnosisnya yaitu defisit perawatan diri. Tujuannya pasien mampu mengidentifikasi perawatan kebersihan diri, baik itu mandi, berhias, makan, minum, dan toileting. Kemudian pasien mampu melakukan perawatan diri ya, baik itu mandi, berdandan atau berhias, makan, minum, BAB atau BAK. Untuk fokus intervensi implementasinya ya, strategi pelaksanaannya di sini menjelaskan pentingnya kebersihan diri ya, atau menjelaskan cara menjaga kebersihan diri, membantu pasien mempraktikkan cara menjaga kebersihan diri. Kemudian menjelaskan cara makan yang baik dan membantu pasien mempraktikkan cara makan yang baik. Kemudian menjelaskan cara eliminasi yang baik dan membantu pasien mempraktikkan cara eliminasi yang baik. Kemudian menjelaskan cara berdandan dan membantu pasien mempraktikkan cara berdandan. Untuk fokus evaluasi atau implementasinya, penurunan tanda dan gejala, dan adanya peningkatan kemampuan pasien mengendalikan halusinasi. Yang keenam, risiko bunuh diri, yaitu suatu upaya yang disadari dan ditimbulkan oleh diri sendiri untuk mengakhiri kehidupan atau pembinasaan oleh individu sebagai akibat krisis multidimensional pada pemenuhan kebutuhan individual, di mana individu merasa ini adalah jalan keluar yang terbaik. Fokus pengkajiannya secara penyebab adanya stres yang berlebihan, kemudian gangguan konsep diri, yaitu harga diri rendah, kehilangan dukungan sosial, kejadian-kejadian negatif di dalam hidup, penyakit kritis, dan perpisahan. Untuk tanda dan gejala, memberikan ancaman akan melakukan bunuh diri, kemudian mengungkapkan ingin mati, mengungkapkan kata-kata segala sesuatu akan lebih baik tanpa saya, kemudian mengungkapkan rencana ingin mengakhiri hidup, melakukan percobaan bunuh diri secara aktif dengan berusaha memotong nadi, menggantung diri, meminum racun, membenturkan kepala dari tempat yang tinggi, menyiapkan alat untuk melakukan rencana bunuh diri, dan gelisah. Nah, itu tanda dan gejalanya. Untuk fokus diagnosisnya yaitu risiko bunuh diri. Tujuannya pasien mampu menyebutkan penyebab risiko bunuh diri, tanda dan gejala risiko bunuh diri, akibat yang ditimbulkan, cara mengatasi risiko bunuh diri yang tepat, dan pasien mampu mempertahankan kontrol diri tanpa pengawasan, pasien mampu menahan diri dari percobaan bunuh diri, dan pasien mendapatkan pengobatan. Untuk fokus intervensi atau implementasinya yaitu mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien, amankan benda-benda yang dapat membahayakan pasien, kemudian melakukan kontrak treatment, mengajarkan cara mengendalikan dorongan bunuh diri, melatih cara mengendalikan dorongan bunuh diri, mengidentifikasi aspek positif pasien, mendorong pasien untuk menghargai diri sebagai individu yang berharga, kemudian mengidentifikasi pola coping yang biasa diterapkan pasien, menilai pola coping yang biasa dilakukan, mendorong pasien memilih pola coping yang konstruktif, membuat rencana masa depan yang realistis bersama pasien, dan mengidentifikasi cara mencapai rencana masa depan yang realistis. Kemudian memberikan dorongan pasien melakukan kegiatan dalam rangka meraih masa depan yang realistis. Untuk evaluasinya, adanya penurunan tanda dan gejala, perilaku bunuh diri, dan peningkatan kemampuan pasien mengatasi keinginan untuk bunuh diri.
Yang terakhir, ketujuh, yaitu waham. Apa yang dimaksud dengan waham? Yaitu keyakinan pribadi berdasarkan kesimpulan yang salah dari realitas eksternal. Waham juga diartikan sebagai keyakinan yang salah yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk fokus pengkajiannya, secara penyebab akan ada lesi pada daerah frontal, kemudian temporal dan limbik, kemudian neurotransmitter dopamin berlebihan, tidak seimbang dengan kadar serotonin. Riwayat tinggal di lingkungan yang dapat mempengaruhi moral individu, kepribadian yang mudah kecewa, kecemasan yang tinggi, mudah putus asa dan menutup diri, konsep diri yang negatif, dan adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Untuk tanda dan gejala, mudah lupa atau sulit konsentrasi, mengatakan bahwa ia adalah artis, nabi, presiden, wali, dan lainnya yang tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian mengatakan hal yang diyakini secara berulang-ulang, sering merasa curiga dan waspada berlebihan, incoherent, flight of idea, kemudian sirkumstansial, sangat waspada, khawatir, sedih berlebihan atau gembira berlebihan, wajah tegang, perilaku sesuai isi waham, banyak bicara, menentang atau permusuhan, hiperaktif, menarik diri, tidak bisa merawat diri, dan defensif. Untuk fokus diagnosisnya yaitu waham dengan tujuan pasien mampu berorientasi terhadap realitas, baik itu orang, tempat, dan waktu, kemudian menyebutkan kebutuhan yang belum terpenuhi, berorientasi terhadap realitas atau orang, tempat, dan waktu, menyebutkan kebutuhan yang belum terpenuhi, menyebutkan dan melatih aspek positif yang dimiliki, dan pasien mampu minum obat dengan prinsip 7 benar. Untuk fokus intervensi atau implementasi, membantu orientasi realitas, mendiskusikan kebutuhan yang tidak terpenuhi, membantu memenuhi kebutuhannya, berdiskusi tentang kemampuan yang dimiliki, dan melatih kemampuan yang dimiliki. Fokus evaluasinya akan ditemukan penurunan tanda dan gejala waham dan peningkatan kemampuan pasien dalam melatih aspek positif yang dimiliki. Nah, itulah kisi-kisi materi untuk mata ajar perawatan jiwa. Saya simpulkan di sini ya. Yang penting kalian harus kuasai 5 diagnosa masalah psikososial dan 7 diagnosa untuk 7 masalah gangguan jiwa, kalian harus pelajari betul tanda dan gejalanya serta penyebabnya gangguan jiwa. Untuk diagnosa keperawatan jiwa itu diagnosanya tunggal. Untuk intervensinya kalian harus kuasai strategi pelaksanaan dari masing-masing 7 gangguan jiwa ini beserta evaluasinya ya. Apa saja yang menjadi evaluasi dalam 7 gangguan jiwa ini. Oke, saya cukupkan untuk kisi-kisi materi keperawatan jiwa. Besok kita akan membahas kembali tentang kisi-kisi materi untuk mata ajar keperawatan maternitas ya. Dipelajari dulu ini ya. Nanti baru kalau sudah ada materi keperawatan maternitas dan yang lainnya, kita akan masuk ke soal-soal yang terkait ya. Oke, jangan lupa jika kalian merasakan manfaat dari video ini, silahkan di-share ke teman-temannya sebagai sarana untuk pembelajaran. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam bersama channel The Big Nursing. Bye bye.